HP dengan performa gaming tinggi plus spesifikasi dewa makin kesini makin banyak dicari nggak sih? Terlebih lagi karena akibat tuntutan perkembangan dunia digital. Kinerja smartphone yang cepat dari sebuah gadget adalah satu hal yang amat sangat dibutuhkan. Namun sayangnya terdapat satu kendala yang terkadang agak sulit untuk dihadapi demi mendapatkan ponsel dengan spesifikasi tinggi, yaitu harganya. Maka dari itu kali ini Nidya akan coba ngulik dan merekomendasikan ke kalian beberapa smartphone dengan spek dewa di range harga yang gak mahal, di angka 1-2 jutaan aja. Rekomendasi HP 1 jutaan spek dewa pertama di video kali ini ada Realme C33. Mungkin sebagian dari kamu ada yang bakal kaget, katanya spek dewa, kok yang chipset Unisoc masuk sih? Jawaban dia simple sih, karena bukan soal spek chipset yang dibawanya, melainkan karena performa yang mampu dihasilkan oleh HP ini. Hal tersebut terbukti dari skor Antutu yang mampu dihasilkan oleh Realme C33 yang menyentuh angka 221 ribuan. Gak cukup sampai di situ, untuk kebutuhan gaming kelas menengah pun juga masih bisa diandalkan loh, baik itu pasti pakai main PUBG Mobile hingga Genshin Impact sekalipun. Meskipun untuk settingan grafisnya kita harus sedikit kompromi ya. Selain performa, sektor desain dari HP ini bisa Nidya nilai sudah selayaknya sebuah HP menengah ke atas, meskipun dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah, terutama di bagian belakangnya yang sudah disematkan dua lensa kamera dengan resolusi 50 megapiksel di salah satu lensanya. Selain itu, finishing warnanya pun terlihat cukup mewah loh price bungannya, ditambah lagi dengan hadirnya sensor sidik jari yang disematkan di sisi ponsel dan menjadi satu dengan tombol power, membuat tampilan dan experience menggunakan Realme C33 ini semakin mendekati selayaknya kita menggunakan ponsel-ponsel kelas menengah ke atas. Untuk spesifikasi dan harga Realme C33 terupdate ada di scene berikut. Kalau ada yang emang udah skeptis banget nih sama chipset Unisoc, mungkin Realme Narzo 50A bisa jadi pertimbangan dengan harga yang masih ada di angka 1 jutaan. Realme Narzo 50A diperkuat chip MediaTek Helio G85 dengan opsi memori 4/64GB dan 4/128GB. Ponsel menjalankan Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Baterainya berkapasitas 6000 mAh dengan fast charging 18 watt. Fitur lain yang disertakan yakni internet 4G, slot microSD, dual SIM, jack headphone 3,5 mili, dan USB-C. Terkait keuntungan gamingnya sendiri, untuk game sejuta umat yaitu Mobile Legends, sayangnya HP ini masih mentok di settingan grafis high aja ya. Tapi meskipun begitu, dengan kondisi mode HFR yang aktif, experience bermain gamenya masih tembus hingga 60 fps dengan 100% stability. Sementara untuk game FPS kayak COD Mobile dan PUBG Mobile, sayangnya Narzo 50A ini sedikit kurang optimal karena cuma mampu dimainkan di settingan menengah aja, tapi untungnya sudah bisa dimainkan dengan lumayan lancar. Semua hal terkait performa tersebut terasa sangat wajar dan selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Paul Sonwai selaku Marketing Director Realme Indonesia. Ia mengatakan bahwa Realme Narzo 50A berfokus untuk menghadirkan smartphone dengan kinerja kuat dan harga kompetitif, sehingga cocok untuk kalangan lebih muda, pecinta smartphone, bahkan pencinta mobile game sekalipun. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo 50A terupdate ada di scene berikut. Sedikit bergeser ke produk terbaru dari sub-brand NES Xiaomi, kali ini ada Poco M5. Alasan utama kenapa smartphone ini masuk rekomendasi Nidya adalah dari skor benchmark Antutunya yang mampu menghasilkan skor mencapai 316.305 poin. Hal tersebut jelas nggak lepas dari peran besar chipset gaming terbaru dari MediaTek yaitu Helio G99. Performa gamingnya gimana? Karena untuk game PUBG Mobile, settingannya cuma mentok di HD High aja. Nidya saranin sih main di settingan Ultra aja ya, karena bisa jauh lebih lancar dan nyaman di 40 fps. Gak jauh berbeda kondisinya pas HP ini dites buat mainin games Apex Legends di settingan grafis normal dan frame rate normal. Hasilnya, Poco M5 bisa memainkan game Apex Legends dengan kondisi minim frame drop. Sebagai tambahan, Poco juga nggak pelit loh buat ngasih fitur lebih di HP ini, karena selain sudah memiliki fitur NFC, smartphone satu ini juga disematkan teknologi IR Blaster khas Xiaomi yang berfungsi untuk menjadi pengganti remote serbaguna. Buat kamu yang tertarik, langsung kepoin aja spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M5 di scene berikut.
Tecno Pova 4. Baru banget dirilis akhir tahun ini, kayaknya makin kerasa sih produk-produknya tuh pengen nyanyiin BBK Electronic. Kita lihat aja nanti mampu nggak? Jujur, sebenarnya nih dia pengen banget rekomendasiin yang Tecno Pova 4 Pro guys. Tapi kalau dilihat dari desain bagian depannya, entah kenapa justru Tecno Pova 4 reguler yang berasa lebih mewah gitu. Kayaknya sih ini berkat dari desain kamera depannya yang pakai punch hole. Terus untuk urusan dapur pacu, tenang, mau yang reguler atau Pro, dua-duanya pakai mesin yang sama, yaitu MediaTek Helio G99. Dan kalian tahu nggak sih, skor Antutunya tuh menyentuh di angka 373.034 poin. Ini nih yang hampir 400.000. Nampaknya MediaTek beneran ngelakuin perubahan nih guys. Soalnya kalau dibandingin sama Infinix Note 12 yang pakai MediaTek Helio G96, skornya berselisih 30 ribuan poin. Dan satu lagi nih, kalau kamu punya budget lebih, bisa banget loh upgrade juga ke Tecno Pova 4 Pro. Karena dengan harga yang masih sama di kelas 2 jutaan, beberapa upgrade seperti layar AMOLED hingga ROM 256GB bisa kamu dapetin di doi. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Tecno Pova 4 ada di scene berikut. Balik lagi ke brand Infinix. Kali ini ada Infinix Note 12. Bisa dibilang smartphone yang satu ini tuh menurut media kayak bukan HP Infinix ya. Kenapa? Karena di harganya yang murah yaitu mulai dari 2,4 jutaan aja kita bisa dapat layar AMOLED dan RAM yang udah 8/128GB. Layar tersebut pun resolusinya udah Full HD Plus loh. HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio G96 yang mampu menghasilkan skor Antutu benchmark mencapai 307.000. Dipakai main Mobile Legends di settingan mentok kanan masih lancar, gak ada kendala di kisaran 52-60 fps. Kalau buat main PUBG juga stabil di settingan smooth high dengan frame rate di kisaran 40-an fps. Gimana dengan Genshin Impact? Jawabannya juga sebenarnya masih bisa ya. Cuma jelas mainnya di settingan lows aja. Itu pun kamu cuma bakal dapet di kisaran 20-an fps. Jadi buat kamu yang geek sama Genshin Impact, kayaknya harus lirik HP yang lain sih. Meskipun baru-baru ini Infinix sudah resmi merilis varian Infinix Note 12 2023 yang mengandalkan chipset MediaTek Helio G99. Buat kamu yang masih tertarik dengan HP ini, mengingat harganya yang cukup murah, kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ya. Sebelum masuk ke daftar yang terakhir, rekomendasi berikutnya yang mau nih dia kasih adalah Oppo A57. Meskipun harga 2 jutaan, tapi Oppo ngasih desain untuk smartphone ini jadi berkelas loh. Karena seri A yang satu ini mengikuti desain Reno series yang kelihatan elegan dan mewah. Beralih ke kameranya, smartphone ini punya konfigurasi 2 kamera yang hasilnya bisa kamu lihat sendiri nih. Kayaknya untuk urusan foto, smartphone ini bisa diandelin untuk foto-foto yang standar aja. Kayak yang satu ini. Kalau di indoor, hasil foto dari smartphone ini tuh ngasih efek warm gitu. Sementara untuk performanya, kalau kamu sempat meragukan chipset Helio G35 yang dibawa oleh Oppo di HP ini, bisa nih dia bilang kalau kamu salah besar. Karena pasti pakai untuk main PUBG ataupun Genshin Impact masih terbilang playable. Kamu bisa banget kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Oppo A57 di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk-produk yang Nida rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Sebagai pamungkas, nih dia rasa sih banyak yang setuju ya kalau Redmi Note 11 masih menjadi salah satu pilihan terbaik di range harga 2 jutaan. Selain menawarkan tampilan yang menarik, Redmi Note 11 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur tahan air IP53 yang dapat memberikan proteksi lebih. Dengan harga yang tergolong murah dan bersaing, bisa dibilang smartphone ini menawarkan sejumlah keunggulan. Menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680, punya RAM besar 6GB dengan memori internal 128GB hingga memiliki
memiliki konfigurasi kamera canggih dengan lensa utama beresolusi 50 megapiksel. Terkait performa gamingnya, pada saat digunakan untuk memainkan game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 masih bisa memainkan game tersebut di settingan low 60 fps dengan cukup nyaman. Sementara untuk game Apex Legends bisa dimainkan di settingan grafis maksimal, balance, dan frame rate high. Hasilnya pun tergolong cukup mulus tanpa adanya nge-lag. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 11 terupdate ada di scene berikut. Sekalian nih Dejun pamit ya. Wuhui, cobalah.